Saudara dan saya pada siang sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau menyapa dulu setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan secara live streaming. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah atas jemaat di gereja dan di streaming. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan yang saya boleh melayani hari ini. Dan terima kasih kepada Gembala Sidang yang kami kasihi, Pendeta Darniati Pariyaji, untuk kepercayaannya saya bisa melayani hari ini. Mari sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita akan masuk dalam sebuah serial khotbah. Ini adalah bagian yang pertama, saya tidak tahu apakah sampai 3 atau 4. Tapi kita akan belajar sebuah serial khotbah. Tema khotbah, serial khotbah ini adalah, bisa tolong ditampilkan, Remarkable Life atau hidup yang luar biasa. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bersama Yesus Kristus Tuhan, masa depan yang luar biasa dijadikan dalam hidup saudara dan saya. Bisa lambaikan tangan saudara yang percaya. Yang percaya kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita akan melihat Daniel 6 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Remarkable life, hidup yang luar biasa. Daniel 6 ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Membawahi mereka. Daniel adalah salah satu dari ketiga. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus, supaya raja jangan. Ayatnya yang keempat, kasih keras suaramu. Maka Daniel ini dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang apa? Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh, sama-sama bilang sama saya, melebihi para pejabat yang lain. Sama-sama bilang sama saya, roh yang luar biasa. Dalam terjemahan lain, kata roh yang luar biasa menggunakan kalimat remarkable quality atau kualitas yang luar biasa. Dalam pemerintahan Nebukadnezar, pemerintahan Koresi, dalam pemerintahan Darius, Alkitab mengatakan bahwa mereka menjajah mulai dari Asia, Afrika, bahkan sampai ke beberapa negara di Eropa. Dan setiap daerah jajahan mereka diwajibkan mengirim orang terpintar di daerah mereka. Jadi mereka akan dikumpulkan di kerajaan tersebut, dan dari yang paling terpintar itu akan diangkat menjadi wakil raja. Maka terpilihlah Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Jadi Daniel ini terbaik bukan di antara orang-orang biasa. Dia terbaik di antara orang-orang yang terbaik, atau istilah yang sekarang kita kenal best of the best, terbaik daripada yang terbaik. Dan Daniel memiliki remarkable quality atau kualitas yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar bagaimana supaya saudara dan saya dapat memiliki kualitas yang luar biasa. Karena kalau kualitas kita luar biasa, maka masa depan kita pasti luar biasa. Wah, aminnya kurang semangat. Amin. Kalau kualitas kita luar biasa, maka hidup kita pasti gak akan biasa-biasa saja. Nah, kita akan mempelajari bagaimana supaya saudara dan saya dapat memiliki kualitas yang luar biasa. Yang saya ajar ini sama saudara bukan yang dunia ajar. Yang saya ajar sama saudara adalah apa yang Alkitab katakan. Bagaimana supaya saudara dan saya dapat memiliki remarkable quality, kualitas yang luar biasa. Yang pertama, catat dalam catatan saudara. To be remarkable, I must learn to be respectful to everyone. Untuk menjadi luar biasa, saya harus belajar menghormati semua orang. Sama-sama bilang sama saya, semua orang. Sama-sama bilang sama saya, harus saya hormati. Firman Allah mengatakan demikian, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-17. Sama-sama 3, 2, ya. Hormatilah, kasihilah, takutlah akan Allah, dan hormatilah siapa?
raja. Karena ketika kita menghormati orang lain, maka orang tersebut akan kembali menghormati kita. Kalau kita menghargai orang lain, maka orang tersebut akan mulai menghargai kita. Untuk memiliki kualitas remarkable, kualitas yang luar biasa, kita harus menghormati orang lain. Lalu pertanyaannya, kepada siapa Tuhan mau saya menunjukkan rasa hormatnya? Kepada siapa Tuhan mau saya menunjukkan rasa hormat saya? Yang pertama, Tuhan mau saudara dan saya menunjukkan rasa hormat. Catat dalam catatan saudara, Tuhan mau saudara dan saya menunjukkan rasa hormat kepada God's name and His word. Kepada nama Tuhan dan firman-Nya. Sama-sama bilang sama saya, nama Tuhan dan firman-Nya. Firman Allah mengatakan demikian, Amsal 15 ayatnya yang ke-33. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Takut dan kerendahan hati mendahului. Amsal 22 ayatnya yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan adalah apa? Kehormatan dan kehidupan. Alkitab bilang kalau saudara takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengganjar saudara dengan kekayaan, dengan kehormatan, dan kehidupan. Katakan amin. Hari-hari ini orang sudah mulai tidak lagi menghormati nama Tuhan. Bahkan nama Tuhan sering dipakai untuk sumpah. Sumpah deh, sumpah. Kalau gua bohong, bisa berpetir rame-rame. Sumpah demi Tuhan. Bahkan hari-hari ini orang di gereja udah lagi gak menghormati the presence of God. Hadirat Allah. Ada banyak orang di gereja, kalau pendetanya khotbahnya gak menarik buat dia langsung buka HP-nya, selancar di HP-nya. Padahal pendeta lagi khotbah. Main HP bisa nanti, bilang amin. Di gereja fokus sama firman. Kalau mau main HP nanti pulang, bisa main HP dari terbit sampai tenggelamnya. Kalau perlu kau ikut tenggelam juga. Ada orang kalau ke gereja sekarang ibadah jam 10, datang setengah 12. Dengan alasan masih puji-pujian. Sekalian aja datang jam 12 kurang 5 pas doa berkat. Saya pernah khotbah di Moi, gak pernah lupa saya. Khotbah di Moi jam 2. Saya datang jam 2 karena ibadah baru mulai, saya makan di bawah. Lagi makan, ada jemaat tanya sama saya, Pak Pendeta lagi apa? Mancing. Berenang. Saya bilang lagi makan. Oh, saya bilang, ibu bapak jemaat IBDS? Iya. Saya kira dia jemaat sesi sebelumnya. Saya tanya sama dia, sesi berapa ibu ibadah? Sesi bapak. Terus saya tanya, lu kok belum ibadah? Kan pendetanya di sini. Saya bilang, gua kan pendeta Bambang. Lau siapa? Saya khotbah di Central Park, saya udah terlambat naik lift, jemaat Bapak tunggu Pak, masuk lift sama saya, dia bilang gini, Pak telat ya? Saya bilang gua telat karena habis dari cabang yang lain, lu dari mana bulan? Mari kita menghormati hadirat Allah, katakan amin. Kalau ke gereja, hormati hadirat Allah. Kalau penyembahan, angkat tanganmu nyembah Tuhan. Kalau dengar firman, jangan pernah bilang, aduh firmannya membosankan. Firman tidak pernah membosankan. Aduh firmannya enggak memberkati. Firman pasti memberkati. Ayo dong tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Memang cara pendeta masing-masing penyampaiannya berbeda. Tapi jangan pernah bilang firman enggak memberkati. Apalagi banyak anak muda zaman sekarang making around, joke sama yang namanya firman Allah. Joke sama yang namanya Tuhan. Saya nggak bisa. Saudara boleh call me old fashion, lebay, terlalu konservatif dan sebagainya. Tapi saya selalu bilang, ada banyak objek yang bisa kita bikin joke. Tapi tidak dengan Tuhan. Amin. Saya ulang sekali lagi, ada banyak objek, subjek yang bisa kita bikin buat lucu-lucuan. Tapi tidak dengan Tuhan. Amin. Ada anak muda, lu gereja dong, lagi sibuk. Salam ya sama Tuhan Yesus. Salam ya sama Yesus. Jangan dong, salam ya sama si gondrong. Mari hormati hadirat Allah. Katakan amin. Bilang kiri kanan saudara menghormati Tuhan. Dan firman-Nya.
Tuhan bukan saja Bapa yang baik, katakan amin. Tapi dia juga raja di atas segala raja. Saudara tahu kerajaan Inggris? Walaupun Pangeran William, bapaknya Raja Charles. Walaupun itu bapaknya, tapi dia juga itu apa? Kerajaan Inggris nih, kerajaan Inggris. Punya raja, namanya Raja King Charles. Punya pangeran, satu pangeran. Kedua pangeran, ketiga Pangeran Gideon. Habisnya lu ditanya. Walaupun mereka anak, tapi itu juga rajanya. Walaupun Yesus adalah Bapa kita yang baik, sahabat kita, Allah yang mengasihi kita. Jangan lupakan, dia juga raja. Kita memang anak, tapi juga kita hamba. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kita anak, tapi kita juga hamba Tuhan. Gimana bisa? Bisa. Contohnya Tuhan Yesus punya perusahaan besar. Kita anaknya, dia bapak kita. Tetapi yang menjalan kalau kita masuk ke perusahaannya, kita jadi hamba. Jadi jangan cuma menganggap dia Tuhan yang baik, tapi hormati kekudusannya. Hormati hadiratnya. Amin. Di depan awas lo telat lagi. Yang pertama, siapa yang perlu kita hormati? God's name and His word. Nama Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, siapa yang perlu kita hormati? Siapa yang Tuhan mau saya hormati? Yang kedua adalah my parents atau orang tua saya. Firman Allah mengatakan demikian dalam Efesus 6 ayatnya yang kedua dan ketiga. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu dan panjang umurmu di mana? Di sini siapa yang mau berbahagia? Di sini siapa yang mau panjang umur? Alkitab katakan hormatilah ayah dan ini mungkin salah satu ayat di Alkitab yang menjanjikan kalau saudara hormat sama orang tua maka panjang umurmu. Saya lihat banyak anak muda ikut jadwal saya. Izinkan saya kembali friendly reminder sama saudara. Mengingatkan saudara. Jangan bilang hormat sama Tuhan yang gak kelihatan. Sama orang tua yang kelihatan. Kalau gak hormat, omong kosong. Tuhan gak kelihatan. Sama orang tua yang kelihatan aja. Kita gak hormat, omong kosong. Anak-anak muda di tempat ini. Hormat sama orang tua saudara. Nada suara saya nggak pernah lebih tinggi daripada nada suara orang tua saya. Kalau mama saya panggil, Bontot! Saya nggak jawab, apa? Saya jawab dengan pelan. Kalau mama saya panggil, saya nggak berani ngelawan. Saya di gereja pendeta, tapi di rumah saya anak. Kalau mama saya bilang, Bontot cuci piring, saya nggak bilang, oh mama. Ini tangan mengurapi jemaat mama. Kalau saya disuruh cuci piring, mama tahu saya siapa? Saya pendeta DR Gideon Simanjuntak, SHMTH, asisten gembala sidang. Kalau saya cuci piring, neraka mama. No, cuci piring saya. Cuci piring. Saudara tahu Taj Mahal? Tahu Taj Mahal? Yang ada di MKG 2 itu? Yang ada di India tahu? Taj Mahal dibuat oleh raja untuk istrinya ketika istrinya meninggal. Bagi saya buat apa dibuat setelah meninggal? Udah meninggal. Jangan baik sama orang tuamu setelah dia meninggal. Buat apa? Baik sama orang tuamu sekarang. Jangan nanti setelah udah meninggal baru kau garuk-garuk tanah kuburan. Buat apa? Buat apa? Banyak anak muda dapat gaji pertama, ajak pacarnya makan di restoran bintang 5, upload di Instagram candlelight dinner. With my hantu. Mamanya gak pernah diajak makan bintang 5. Banyak anak muda, papa mamanya yang jungkir balik ketika lulus kuliah, upload pakai baju toga, upload sama pacarnya, pakai caption, terima kasih telah menemani dari 0. Yang nemenin dari 0 itu bukan dia Bambang,
Tapi mama papamu. Saya pengen jemaat yang percaya sama pelayanan yang dipercayakan kepada saya memiliki materi ini. Hormat sama orang tua, bos. Sayangi orang tuamu. Kadang-kadang anak muda mentang-mentang dia sarjana, lulusan luar negeri. Kalau papa mamanya ngomong, dibilang papa mama udah deh, gak ngerti apa-apa. Aku lebih ngerti. Mama, papa mama diem aja. Itu lancang banget ngomong begitu. Kalau saudara mau panjang umur kata Alkitab, hormat sama orang tua. Gak ada yang amin deh tadi. Ini anak muda dalam hati salah pilih jadwal gue katanya. Tahu begini ikut Alek ya deh, ikut Alek deh katanya. Saudara ikut Alek pasti sama. Sama. Cuman saya bagusan dikit. Hormat sama orang tua itu wajib. Orang yang paling tulus di muka bumi ini adalah orang tuamu. Bukan pacarmu. Karena orang tuamu cuma mau kau bahagia. Saudara kasih dia rumah, dia udah tua, buat apa juga. Saudara kasih dia stick, giginya nempel di stick itu. Kemarin saya bilang sama mama saya, Mama mau ke Israel nggak? Mau nak, tapi mama nggak punya duit. Bontot yang bayar. Kalau bontot yang ngajak, pasti bontot yang bayar. Ya mama ikut. Saya bilang sama papa saya, Papa mau ke Israel nggak? Mau nak. Tapi papa nggak punya duit. Kalau bontot yang ajak, bontot yang bayar. Mama saya senang bahagia, papa saya bahagia. Walaupun belum saya bayar. Tapi saya bawa. Nanti ke Israel saya ajak jalan. Ayo dong setiap kita. Orang tua kita. Muliakan orang tua kita, hormati orang tua kita. Supaya berbahagia dan lanjut usiamu di bumi. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Anak-anak muda di sini yang mau menikah, izin sama orang tua. Saya pendeta yang percaya kalau pasangan yang dari Tuhan, orang tua pasti setuju. Saya percaya itu. Apalagi kalau orang tuamu dalam Tuhan, kalau pasanganmu datang ke rumahmu, kalau orang tuamu setuju, yes. Apalagi kalau orang tuamu dalam Tuhan. Hormati. Ketika saya menikah sama istri saya bawa istri saya, waktu itu pacar saya ke rumah. Saya tinggalin, saya pergi keluar. Istri saya Manda, dari pagi sampai malam ngomong sama mama saya. Ngobrol panjang lebar. Selesai saya antar pulang, saya ketemu mama saya. Saya bilang, gimana Mah Manda? Mama saya bilang, bagus. Saya tunggu ini, biasa kalau bagus ada tapi. Kan tapi itu yang paling bahaya. Saya bilang, gimana Mama Manda? Bagus nak, bagus. Mama suka sama Manda. Kamu boleh lanjut sama dia. Langsung saya WA dia. Kita nikah yuk. Ya, izin orang tua itu penting. Apalagi orang tuamu dalam Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, siapa yang perlu kita hormati? Siapa yang perlu kita hormati? Pertama Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua adalah orang tua kita. Yang ketiga, kita katakan siapa yang perlu saya hormati? Yang ketiga yang perlu saya hormati adalah my spouse. Atau pasangan saya. Kita perlu menghormati pasangan kita. Bukankah betul kadang-kadang kita lebih ramah sama orang luar daripada sama keluarga sendiri? Ini gak ada yang jawab nih, halo shalom. Kalau sama orang luar aja, kamu apa kabar? Tapi giliran sama keluarga sendiri, gendut cepetan. Jangan dong, sama keluarga sendiri, sama istri sendiri, sama suami sendiri harus lebih ramah daripada orang di luar. Katakan amin. Banyak dari kita sama orang luar aja ramahnya minta ampun. Sama istri sendiri gak sabaran. Sama orang luar aja sabarnya minta ampun. Sama suami istri sendiri aja galaknya minta ampun. Kayak singa dari Yehuda. Kita lihat firman Allah, Efesus atau 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 3, 2, 1, ya. Hiduplah bijaksana dengan sebagai kaum yang lebih. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris dari, yaitu apa? Bagian terakhir Pak, baca Pak dengan semangat para suami. 3, 2, ya. Supaya, lebih mantap lagi Pak, supaya, bisa lebih keras lagi dong Pak. Supaya, doamu jangan
Bukan saya yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Kalau ada suami curang sama istrinya, kalau ada suami nggak benar sama istrinya, kita bilang doamu terhalang. Makanya Pak, sama istri Pak, ayo Pak, sayangi istrimu Pak. Jangan pernah bilang, kamu enak di rumah cuman ngurus anak. Jangan pernah ngomong begitu. Ketika pasangan udah mulai hitung-hitungan, aku kerja, kamu cuman di rumah, atau aku di rumah, kamu cuman di luar doang. Ketika pasangan udah mulai menghitung-hitung kontribusinya, itu bukan pernikahan, itu namanya bisnis. Itu namanya hitung-hitungan, itu namanya bisnis. Gue kasih ini, lo kasih ini. Pernikahan gak begitu. Para bapak ayo, sayang sama istri saudara. Firman Tuhan berkata, maka pintu doamu tidak akan terhalang. Pak, gak ada yang amin Pak. Yang amin ibu-ibu terus, amin. Iya. Ketika suami mengasihi istri, ketika suami memperlakukan istri sesuai dengan firman Allah, maka berkat Tuhan turun. Udah Pak, tenang Pak, aman Pak. Sekarang ibu-ibu gilirannya. Efesus 5 ayat 33. Bu, baca Bu. Para bapak kalau dia lemes bantu baca Pak. 3, 2, ya. Bagaimanapun juga, kasihilah istrimu seperti, dan istri hendaklah, lebih keras lagi Bu, dan istri hendaklah, lebih mantap lagi, dan istri menghormati siapa? Suaminya. Wanita boleh jadi apa aja. Jadi presiden bisa. Jadi sekjen PBB kalau dipilih bisa. Jadi apa? Boleh. Semua wanita boleh jadi apa. Cuma satu wanita yang gak bisa jadi. Jadi apa? Kepala rumah tangga. Cuman pria yang bisa. Kata siapa? Kata firman. Gaji saya lebih besar Pak. Tetap kepala rumah tangga suami. Tapi Pak, suami saya on. Tetap kepala rumah tangga suami. Tapi kok istri torong dari belakang. Nah, kita akui lah. Kadang-kadang kan suami suka tell me gitu kan. Sampai istrinya greget, tell me amat. Nih orang, cepetan dong. Kepala rumah tangga tetap suami. Jangan punya roh Isabel. Tahu roh Isabel? Ketika kita nggak dapat sesuatu, sebel. Ada yang begini, digocet gue sama Gideon. Isabel adalah roh yang dominan. Nama Sarah sebelum menjadi Sarah namanya Sarai. Sarai artinya dominion woman. Ketika berubah menjadi Sarah, Sarah artinya ibu banyak bangsa. Perempuan kalau udah mulai dominan di rumah tangga repot. Perempuan kalau udah mau ambil alih posisi suami, repot. Segala sesuatu kalau tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan, repot. Bu, jangan nunduk ke bawah, Bu. Tadi bilang suami aja, mantep nih pendeta, mantep nih. Ini pendeta favorit nih, mantep nih. Iya. Bu, kalau suamimu pulang dari kantor, Bu, jangan langsung kau gas, Bu. Suami kan baru kerja, jalan macet Sudirman ke Kelapa Gading sampai 2 jam di jalan, baru taruh tas, baru langsung moncong. Itu suamimu bisa ambil tas, ke kantor lagi dia. Gila itu orang katanya. Betul, saya betul. Suamimu kalau pulang, kasih kopi Bu. Kasih kopi, kasih teh. Masakin air anget setelah dia mandi, kasih makan malam. Udah dia ganti baju, udah enak. Ngomong Bu sama dia, jangan langsung minta duit. Pak bagi duit, sama aja itu. Tanya sama dia, Pak gimana di kantor tadi? Oh gitu ya, oh aduh. Jangan sambil nonton TV. Pak gimana di kantor? Oh gitu. Nah, kok si Andin mati tiba-tiba Andin? Mati dari mana Andin ya? Tanya sama dia. Kadang-kadang suami ya. Ini para bapak pasti setuju sama saya. Kadang-kadang nggak pulang kantor, lembur. Bukan karena lembur loh. Tapi karena malas pulang. Udahlah ngaku lah Pak. Kadang-kadang bosnya bilang, kamu nggak pulang, masih ada kerjaan Pak.
Sampai di jam 8, wah masih seger sih dia di rumah katanya. Dia kadang-kadang pulang jam 12 malam supaya nggak mau ribut. Ayo Bu, hormati. Kamu tuh penolong bukan perongrong. Penolong bukan penodong. Kapan ibu terakhir WA suami ibu? Lagi jam kantor. Bukan minta transfer. Cuman WA bilang begini, "Pak, lagi di kantor ya? Maaf ganggu Pak. Aku cuman mau bilang, aku bangga punya suami kayak Papa. Pak, semangat ya kerja. Aku doain Papa." Kalau kau WA begitu suamimu pulang bawa martabak dia. Sayang, ini martabak sayang. Apa maksudmu tepuk tangan itu? Karena memang begitu adanya. Betul apa tidak Pak? Pak, tolong jawab saya Pak. Iya, betul. Nanti WA. Nanti kalau WA, besok Senin kau WA. Paling semua bilang, Mama sakit. Mama kenapa panas ya Maya? Iya, betul, betul. Yang belum menikah, ambil baik-baik. Resep baik-baik. Jangan udah belum menikah, panggil Pak, Ma. Geli saya. Belum menikah saya di Surabaya, tolak dusta, tolak tipu. Tunjungan Plaza, saya di belakang naik eskalator. Ada anak SMA, saudara, naik saudara, ceweknya taruh kepala di samping. Saya di belakang mau muntah. Terus cowoknya tanya, kita makan di mana mah? Jawab ceweknya, terserah Papa. Saya mau ambil sepatu, woi. Geli kan? Ada anak SD berantem di Facebook, ceweknya bilang, bisa nggak kamu berhenti bersikap seperti anak kecil? Bambang, pohon pinus. Iya bener deh. Istri saya tidur, saya berangkat pelayanan minggu lalu. Saya tahu dia lagi nggak enak badan, saya ambil HP-nya, saya tulis di HP-nya. Sayang semangat ya, jangan sakit-sakit. I love you, I'm so proud of you. Your husband, I love you. Saya kirim, saya taruh. Dia bangun pagi, dia baca. Dia telepon saya, sayang makasih ya. Kamu perhatiin aku. Small action, tapi big impact. Jangan waktu pacaran aja, romantisnya minta ampun. Dan udah nikah, tiba-tiba jadi dingin. Rawat rumah tangga. Segala sesuatu yang tidak dirawat, pasti hancur. Rawat. Yang keempat, kepada siapa saya harus menunjukkan rasa hormat saya? Yang pertama kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua kepada orang tua saya. Yang ketiga kepada pasangan saya. Yang keempat kepada siapa saya harus menunjukkan rasa hormat saya. Yang keempat kepada orang percaya dan para hamba Tuhan. Firman Allah mengatakan demikian, Ibrani 13 ayatnya yang ke-7. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, ya. Ingatlah, perhatikanlah akhir hidup mereka dan ayat 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Penatua yang baik pimpinannya patut berapa kali lipat? 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan berkhotbah dan mengajar. Mari hormati hamba Tuhan, katakan amin. Hormati para pelayan Tuhan, katakan amin. Kalau saudara nggak keberatan, kita boleh kasih tepuk tangan sama yang melayani semua di sini. Ayo lebih dahsyat lagi dong, pemimpin pujian, backup singer, pemusik, barisan choir, tepuk tangan lagi dong. Para pelayan Tuhan, mereka berdedikasi. Emang sudah pikir gampang jadi choir? Jadi choir dari pagi sampai malam, ku kan terbang. Sampai tidur pun dia mimpi, ku kan terbang. Sampai anak yang bapaknya bilang, mau terbang kemana ngana Emang sudah pikir gampang jadi MC? Emang sudah pikir gampang jadi pendeta? Nyiapin khotbah tiap minggu harus beda. Kalau nggak bagus dibilang nggak ada urapan. Saya mau bilang hormati hamba Tuhan. Hormati para pengerja. Saya koordinator di BCP, Bekasi Cyber Park. Di ibadah Natal, jemaat penuh 2.000-3.000.
Pengerja saya karena udah nggak muat lagi karena pembatasan, tahan-tahan. Nggak boleh masuk. Ada ibu-ibu maki-maki pengerja. Setan kau. Setan kau. Setan kau. Kau menghalangi orang ibadah. Setan kau. Saya tanya sama pengerja saya, kau jawab apa? Nggak jawab apa-apa, Pak. Bagus. Jangan dijawab. Kalau dijawab gimana? Repot kan? Kau dibilang setan kau, dijawab kau juga setan. Mau jadi apa kita? Kau dibilang setan kau bilang kau mamaknya. Saya tahu gereja Tiberias gereja yang dahsyat luar biasa. Jemaatnya luar biasa, saya tahu itu. Tapi kalau nggak masuk sopan. Dong. Kalau memang nggak bisa masuk, nggak usah marah-marah gitu loh. Setan kau. Sampai malaikat beri, ada setan Jo di sini kata jemaat. Hormati. Hormati. Kalau saudara belum dapat perjamuan kudus, dapat thank you ya, makasih. Hormati para pelayan Tuhan. Hormati kalau saudara diberkati sama pendeta saudara, cara terbaik menghormati pendeta saudara dengan mendoakan. Gak usah kasih apa-apa, doain aja. Itu udah penghormatan tertinggi. Amin. Doakan. Kemarin waktu suara saya hilang, jemaat WA saya cuma bilang, Pak suara Bapak hilang. Bapak cukup istirahat ya Pak. Bapak jangan sakit-sakit. Kami jemaat mendoakan Bapak. Saya bacanya mau nangis loh. Karena kelilipan. Saya bacanya mau nangis terharu. Saya bilang baik banget sih di jemaat. Nggak usah beri apa-apa, doain aja. Saya mendoakan gembala saya, Pendeta Darniati Pariaji. Karena saya tahu nggak mudah jadi dia. Saudara tadi dengar khotbahnya nggak tadi pagi? Beliau cerita 47 tahun bersama dengan ibu bapak gembala sidang. Dan tiba-tiba Tuhan panggil Pak Pariaji. Beliau bilang nggak mudah buat saya. Betul nggak mudah buat beliau. Karena dia memimpin gereja bukan gereja kecil loh. Yang pendetanya ratusan, pengerjanya ribuan, jemaatnya ratusan ribu, kalau nggak dibilang jutaan. Bagi beliau kalau lagi capek, siapa? Kemana beliau? Makanya saya bilang, kalau saudara sayang sama gereja saudara, sayang sama gembala saudara, malam doakan beliau. Amin. Nanti malam mau tidur, Tuhan berkati gembala sidang saya. Berusaha ngerti gitu. Gak mudah jadi ibu gembala. Jalanin gereja sebesar ini. Beri hikmat buat dia. Beri kekuatan. Berkati anak-anaknya ke Aristo, ke Argo berkati. Baru berkati pendeta Gideon. Loh kan saya yang khotbah. Masa Alek dulu? Amin. Kalau saudara diberkati di gereja ini, nanti malam doakan gereja. Kita pendeta hebat karena jemaat doain. Kita para hamba Tuhan, kita tuh barisan terdepan. Di medan peperangan kita yang paling depan. Saudara kan ngintil di belakang kan. Gimana nih Pak? Gimana Pak? Kita kan yang di depan. Kalau saudara sayang sama pendeta saudara, doain. Kalau ada gosip soal pendeta saudara, tutup mulutmu, masuk kamar doa. Jangan malah kau yang sebar-sebar. Kan gosip punya kata kunci kan. Ada passwordnya gosip kan. Dia mau dengan kalimat, udah tahu belum? Kalau dijawab belum tahu, kata kunci berikutnya apa? Jangan bilang-bilang ya. Kalau ada yang gosipin pendeta, bertobat. Kalau ada yang ngomongin hamba Tuhan, bertobat. Itu perwakilan Tuhan loh. Saudara ganggu orang yang diurapi Tuhan, Tuhan turun tangan, beresin saudara. Dengan jangan ganggu, doain hamba Tuhan. Setiap pagi ada yang WA saya beberapa jemaat. Pak semangat pelayanan. Kami jemaat mendoakan Bapak. Itu saya semangat loh. Jangan tiba-tiba besok lo WA-in gua. Ada yang DM saya, Pak semangat ya. Bapak 9 sesi saya tahu nggak mudah Pak. Bapak semangat. Tuhan sertai Bapak. Itu rasanya tuh. Mana gitu. Tadi di Marina ada yang Pak. Saya lihat Bapak belum makan. Ini Pak makanan Pak. Walaupun makanan mungkin nggak cocok sama saya. Tapi perhatian itu. Ayo. Kalau saudara sayang sama gereja saudara. Berkomitmen setiap hari. Doakan para hamba Tuhan.
para pelayan Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kelima, yang terakhir, siapa yang perlu saya hormati? Firman-Nya Tuhan, nama Tuhan dan firman-Nya. Orang tua saya, pasangan saya. Nanti habis dari sini saudara, anak-anak muda, ajak orang tuamu makan di mall. Paling dia bilang tumben. Tumben ngajak makan nak. Habis disuruh sama pendeta saya. Pasti orang tua bilang memang pendeta itu dipakai Tuhan. Ajak mama papamu makan. Bagi mereka gak perlu mahal, tapi anaknya perhatiin. Bagi mereka tuh segalanya loh. Habis ini pulang ibadah, ayo ma, pah makan. Di mana? Di Lapos itu. Paling banyakan kau makannya daripada dia. Betul apa tidak? Tapi dia seneng. Dia seneng anaknya udah dibesarkan capek-capek. Ingat sama orang tuanya. Jangan pernah lupa diri. Kalau dia nggak berjuang, nggak ada kau. Yang kelima, yang terakhir. Siapa yang perlu kita hormati dalam hidup ini? Siapa yang Tuhan mau saya hormati? Yang kelima adalah older people. Orang yang lebih tua. Firman Allah bilang demikian, Imamat 19 ayat ke-32. 3, 2, ya. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Engkau harus, akulah. Dari firman yang kita baca, Alkitab memberikan kita perintah. Kalau kita ketemu sama orang yang beruban, kita harus berdiri. Menghormati dia. Sekarang kan generasi zaman sekarang, maaf ya jangan marah sama saya ya. Itu lack of respect. Generasi zaman sekarang maaf ya, gak punya rasa hormat sama orang yang lebih tua. Gak ada. Ngeri generasi zaman sekarang. Ngeri. Ketemu yang lebih tua, bukannya salam tapi begini. Kalau Tuhan marah gak balik gimana? Gini terus kau. Saya kemarin nonton sama istri sama anak saya, nonton Ant-Man. Salahnya saya nonton di hari-hari Valentine. Jadi satu bioskop anak-anak SMA dengan pacarnya. Istri saya, anak saya. Saya nonton. Anak-anak muda di samping saya dengan pacarnya itu, saya kaget. Kenapa? Karena angkat kaki. Ketawa-ketawa, foto, Saya kan keganggu, karena sama anak saya. Saya kan harus kasih contoh sama anak saya. Saya lihat dia, memberikan informasi bahwa, kamu ganggu. Soalnya mau tahu dia ngapain? Dia lihat saya, dia gini dong. Dalam hati saya, jangan sampai ini jemaat Tiberias. Kalau sampai jemaat Tiberias, dia maju atarkol, saya kerimbat rambutnya. Lo ya, bagus ya, mantap ya. Betul. Saya kerimbat, mantap ya, bagus ya. Saya sepanjang nonton dongkol saya bilang begini. Kayak gak punya etika ini anak-anak muda. Saudara boleh kaya, tapi kalau gak punya etika, gak ada yang mau sama saudara. Saudara boleh ganteng, cantik, tapi orang bilang sayang ya, ganteng sih, tapi gak punya etika. Tunjukin dong kita anak tua. Jangan bilang punya Roh Kudus tapi gak punya etika. Anak-anak muda jangan kurang ajar sama yang lebih tua. Ketemu sama orang muda, orang tua yang cocok jadi ayahmu, hormat. Salam om, salam tante, bu, pak. Itu namanya etika. Gak dapat di sekolah. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita pasti ngerti begitu. Jangan tiru-tiru tuh orang-orang beberapa pengajaran di luar negeri. Kalau ketemu sama papa temennya panggil nama. Hey Jack, how are you? Papa temannya panggil nama, hey Jack, how are you? Kalau anak saya gini, temannya main ke rumah saya, panggil saya, hey Yon, gue gantung, apa Dion? Sini ya, mampus ya, ini ya. Kalau anak teman saya main ke rumah, Yon, apa kabar Yon? Weh, udah hebat ngana ya? Kita main. Saya orang Batak, ya maaf bukan membanggakan, tapi orang Batak ngerti etika. Orang Jawa hebat, ngerti etika.
Kalau ada orang tua di depan kita, sopan, misi. Jangan gak ada orang, misi, orang bingung. Dikokot apa sih di sini? Amin, anak muda. Kalau ibadah, saya dulu jadi jemaat. Kalau bangku full, orang tua diri, saya yang diri. Saya duduk di depan. Om, tante duduk. Saya duduk di bawah. Punya etika. Saya kalau ketemu pendeta senior, saya tahu. Walaupun saya dipercaya oleh gembala jadi sekretaris umum gereja. Tapi kalau ketemu pendeta senior, Om, tante, saya kan anak muda. Saya harus tahu menempatkan diri saya dong. Jangan mentang-mentang punya posisi itu sembarangan. Nggak laku di hadapan Tuhan. Anak-anak muda kalau engkau punya anak buah dan lebih tua dari engkau, sopan. Etika. Besok kita akan belajar lagi beberapa kebenaran tentang 5 kebelai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita angkat lagi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu ini di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi dengan bangga bilang, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi sambil angkat tanganmu, gereja Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Meneraikan firman-Mu masuk dalam hati kami.